Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Raya Teluk Kuantan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan tersebut dapat menambah ketaatan serta ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringkan mutiara salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia dan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada orang tua kami, kepada para ustadz, untuk kami duduk di depan berbagi dengan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan membawa keberkahan dan tambahan ilmu terutama bagi diri kami pribadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan perang sehingga kalian menginginkan keuntungan dunia sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan keuntungan akhirat. Ayat iko bunyinya apa, Pak? Mirip teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas bagi Nabi, itu kan bunyinya bunyi teguran. Ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahasa kasarnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari teguran iko kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap fair, untuk bersikap objektif, bersikap adil. Padahal ayatnya menegur dan menyinggung Nabi, tapi Nabi tetap menjalankan amanahnya sebagai seorang Nabi untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu. Dijalankan tidak oleh Nabi, Pak, amanah untuk menyampaikan wahyu itu? Dijalankan. Buktinya apa? Buktinya ayatnya sampai kepada kita. Buktinya ayatnya ada di dalam Al-Quran. Itulah sikap fairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap objektifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ayatnya tentang beliau, menyindir beliau dalam tanda kutip tadi, tapi beliau tetap fair, tetap objektif menyampaikannya kepada kita. Bukti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menginginkan keuntungan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa penyebabnya? Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman demikian.
ayat iko berkenaan atau berkaitan dengan peristiwa setelah perang Badar. Kaum muslimin menang peperangan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin mendapatkan tawanan perang, menang, kemudian ada tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendiskusikan dengan para sahabatnya, karena wa apokan tawanan perang pogo, kata Rasulullah. Para sahabatnya kemudian mulai mengajukan usul demi usul. Ada yang mengusulkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan, bagaimana kalau kita jadikan tawanan perang ini tebusan, sebagai tebusan kepada saudara keluarganya. Kalau ingin dibebaskan, bayar kemudian dilepaskan. Itu usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ya Rasulullah. Saya menyarankan agar tawanan perang ini kita eksekusi mati. Kita bunuh. Kerasnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengusulkan demikian. Terjadi dua kubu, dua kelompok. Ada yang sepakat dengan Abu Bakar, ada yang sepakat dengan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagian menyetujui pendapat Abu Bakar. Awak tebus, kemudian awak terima tebusan dari keluarganya, kemudian dibebaskan. Sebagian ada yang setuju dengan pendapatnya Umar. Kita eksekusi mati. Setelah diskusi panjang lebar, diskusi, Rasulullah sebagai pimpinan rapat pada saat itu, pimpinan sidang, akhirnya memutuskan. Pendapat mana yang dipilih dari Rasulullah, Pak? Kemana Rasulullah boreknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berat kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu menerima tebusan dari keluarganya, keluarga para tawanan perang itu, kemudian dibebaskan. Itulah kemudian pendapat yang dipilih. Beberapa waktu setelah itu turunlah ayat tadi yang Ambo bacakan di awal ceramah tadi. Allah dalam tanda kutip menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan perang yang kemudian ditebus dengan harta, menginginkan keuntungan duniawi sementara Allah menginginkan keuntungan akhirat. Allah setuju dengan pendapatnya siapa, Pak? Pendapatnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dinamika terkadang di dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat itu terjadi di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perbedaan pendapat itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, tapi terjadi perbedaan pendapat. Terjadi sejak dahulu kala, sejak masa-masa awal Islam, lah terjadi perbedaan pendapat. Makanya kalau ada perbeda-beda pendapat, kini santainya, Pak. Santai saja. Biasa aja menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Apalagi fikih itu sifatnya luas. Bahkan perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi tidak hanya di antara dua orang sahabat atau dua kelompok sahabat. Perbedaan pendapat itu kadang terjadi di dalam diri satu orang sahabat. Perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi di antara dua orang sahabat atau dua kelompok sahabat, Pak. Bahkan terjadi di dalam diri satu orang sahabat.
Apa caranya? Ada buku judulnya Mukhalafatus Sahabah lil Hadisin Nabawi Asy-Syarif. Bahasa Indonesianya perbedaan-perbedaan sahabat Rasulullah terhadap hadis-hadis Rasulullah. Penulisnya Profesor Dr. Abdul Karim An-Namlah, guru besar Universitas Muhammad Ibnu Saud Riyadh, kampus pusat Lipia Jakarta yang ada di Riyadh. Di buku itu beliau menghimpun dan mengumpulkan perbedaan-perbedaan pengamalan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap riwayat ahadis. Jadi ada hadis yang mengatakan misalkan secara umum atau secara zahir A, tapi ditengok pengamalan sahabat B. Contoh, di dalam buku itu penulisnya meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wala gulamihi shadaqatun." Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar zakat bagi hewan tunggangannya, kudanya, ataupun bagi budaknya. Jadi kalau ada punya kudo, punya hewan tunggangan, atau punya budak, di zaman dulu masih ada budak, maka kata Rasulullah tidak dibebani kewajiban membayarkan zakatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian ketika ditengok pengamalan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau tidak mengambil zakat hanya dari kuda perang. Jadi dikhususkan Abdullah ibnu Abbas makna hadis Rasulullah tadi, Pak. Rasulullah menyebutkan keumuman hadis di kuda, di hewan tunggangan, di budak tidak ada zakatnya, kata Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, yang tidak ada zakatnya itu hanya pada kuda perang. Jadi ya Abdullah ibnu Abbas tetap berfatwa kalau kuda tidak digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap diambil zakatnya. Hadisnya mengatakan tidak ada zakat secara umum terhadap kuda, tapi Abdullah ibnu Abbas mengkhususkan makna. Apa caranya rupa? Kan tidak bisa Wak Sobi Abdullah ibnu Abbas menyelisihi sunnah. Tidak bisa Wak Sobi Abdullah ibnu Abbas tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua imam hadis itu meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 'inda takbiratil ihram, 'inda istiftahis shalah. Wa idza arada an yarka'a wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud." Kata Abdullah ibnu Umar, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok hadisnya kuat, Pak? Dari mana awak bisa obe hadisnya kuat? Dari redaksi perawi. Redaksi hadis-hadis yang kuat itu biasanya menggunakan redaksi sami'tu atau ra'aitu.
Sami'tu artinya saya mendengarkan. Ra'aitu artinya saya melihat. Abdullah ibnu Umar ini mengatakan saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ketika sholat, ketika hendak memulai sholat, yaitu waktu takbiratul ihram. Kemudian beliau mengangkat tangannya ketika hendak ruku. Kemudian beliau mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Berapa kali Rasulullah mengangkat tangan dalam hadis itu, Pak? 3. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah mengangkat tangannya hatta yuhadhi mankibaihi, sampai sejajar dengan pundaknya, sampai sejajar dengan pundak beliau sebanyak 3 kali dalam sholat. Itu hadis dari Abdullah ibnu Umar, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi ketika ditengok pengamalan Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, beliau radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Mujahid, serta dinukilkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Mujahid, seorang tabi'in ini, melihat Abdullah ibnu Umar ma rafa'a yadaihi illa inda istiftahis shalah. Abdullah ibnu Umar itu, kata Mujahid, hanya mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram saja. Padahal tadi Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis Rasulullah mengangkat tangan sebanyak 3 kali. Tapi kata seorang tabi'in yang bernama Mujahid, ini melihat Abdullah ibnu Umar dalam sholat tidak mengangkat tangan sebanyak 3 kali, tapi mengangkat tangannya hanya sebanyak satu kali, yaitu pada saat takbiratul ihram saja. Waktu rukuknya ndak angkat tangan, waktu bangkit dari sujudnya ndak angkat tangan. Itulah fakta yang bisa kita lihat di buku-buku hadis dan di penjelasan-penjelasan para ulama. Bahkan perbedaan-perbedaan pendapat tadi itu tidak hanya terjadi pada 2 orang sahabat, pada 2 kelompok sahabat. Bahkan perbedaan pendapat itu terjadi pada diri 1 orang sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini kalau awak buat rumusannya, maka ada satu ruang yang awak tidak boleh berijtihad atau berpendapat, yaitu apabila dalilnya qat'i dan istidlalnya atau cara pemahamannya juga qat'i. Apa maksud qat'i, Pak? Jelas, pasti. Maksudnya jelas dari hadis tersebut atau dari ayat tersebut. Kalau dalilnya jelas qat'i sifatnya, seperti Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir, kemudian istidlalnya qat'i loh, maksudnya jole loh, artinya dia tidak multitafsir. Nah, untuk hal yang seperti ini memang Islam menutup pintu untuk berijtihad, menutup pintu untuk berpendapat. Tapi untuk selain itu ada 3 ruang. Bisa jadi dalilnya yang tidak qat'i, yang zonni sifatnya, yang masih bersifat dugaan atau sangkaan. Kalau hadis dia tidak sampai derajat mutawatir, atau istidlalnya, cara pemahamannya yang zonni, yang memiliki multitafsir, penafsiran yang bermacam-macam. Kalau sifatnya yang seperti itu, maka orang yang berbeda dalam hal-hal yang tadi
tidak dikafirkan, tidak disesatkan, tidak dibid'ahkan, tidak disalahkan. Kalau dikritik cara pemahamannya yang betul modelku, cara pemahamannya betul modelku misalnya, boleh-boleh saja dalam ranah ilmiah, dalam ranah diskusi ilmiah. Tetapi orang yang berbeda dalam persoalan-persoalan yang khilafiyah macam tadi tidak disesatkan, tidak dikafirkan. Dia masih saudara kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu bersaudara. Maka kita dalam hal-hal yang berbeda yang bersifatnya ijtihadiyah, kalau bahasa usul fikihnya tadi Pak, kita perlu kelapangan dada dan kelapangan hati untuk tidak mengkafir-kafirkan saudara kita, untuk tidak menyesat-nyesatkan saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita. Karena ternyata tadi di awal sahabat-sahabat Rasulullah saja berbeda-beda pendapat di dalam pengamalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir sebelum kita tutup pertemuan pada subuh yang penuh berkah ini insyaallah. Mau sampaikan contoh yang terakhir, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, "Idza walagal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ihdahunna bit-turab." Kalau seandainya anjing menjilati bejana kalian, maka hendaklah dicuci sebanyak berapa kali Pak? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata seperti kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Ma'anil Athar, beliau menceritakan bahwasanya Abu Hurairah, perawi hadis ini, yaghsilu salasan min wulughil kalbi. Abu Hurairah ternyata hanya membasuh bekas jilatan anjing itu sebanyak 3 kali saja. Padahal beliau tadi meriwayatkan hadis kalau ada anjing menjilati bejana maka dibasuh 7 kali. Abu Hurairah dalam pengamalannya hanya membasuhnya sebanyak 3 kali saja. Dengan berpandangan yang wajib dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah membasuhnya. Adapun jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu sifatnya tata cara. Ba'apo barosyahnya, kalau menurut Rasulullah 7 kali barosyah, maka 7 kali dibasuh menurut arahan Rasulullah. Maka menurut Abu Hurairah tata caranya sebenarnya berkaitan dengan tujuan. Berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan Rasulullah menyampaikan 7 kali? Nyoba rosianya mungkin dalam standar Rasulullah 7 kali. Tapi Abu Hurairah bisa memastikan kesucian bejananya, kebersihan bejana bekas jilatan anjing itu dengan 3 kali. Maka menurut pandangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang wajibnya tetap dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah membasuhnya. Rasulullah surah sucikan, surah basuh, tapi jumlah bilangannya dikembalikan kepada ba'apo barosyahnya dengan 3 kali barosyah misalnya. Kalau lagi kuat kerannya, pompa airnya dengan 5 kali. Kalau agak terlalu kotor mungkin 7 kali. Mungkin lebih dari 7 kali, 9 kali. Atau 3 boleh kali, 3 boleh kali.
jumlahnya itu adalah ta'akkuliyah. Sementara perintah untuk membasuhnya itu sifatnya ta'abbudiyah. Masih dengan alasan yang sama yang sobikan tadi, Pak. Perbedaan pengamalannya terjadi pada diri satu orang sahabat. Ini meriwayatkan hadis A, tetapi pengamalannya sedikit berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dinamika yang terjadi di dalam agama Islam. Ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mesti kita fahami dan mesti kita sikapi secara bijaksana, secara santai dan secara biasa-biasa saja. Sambil terus belajar, sambil terus meningkatkan pengetahuan-pengetahuan keislaman kita, insya Allah dengan hal yang demikian kita akan semakin bijaksana dan semakin biasa saja kalau mendapati perbedaan-perbedaan pendapat di dalam pengamalan-pengamalan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kami yang menyampaikan dan untuk jemaah sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.